Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita kembali lagi dipertemukan di mata pelajaran matematika. Tak terasa ya sudah pertemuan yang kelima. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang matriks, sama seperti minggu sebelumnya. Jadi untuk materinya yang pertama ada perkalian bilangan real dengan matriks, lalu yang kedua perkalian matriks dengan matriks. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang transpose matriks, penjumlahan matriks, dan pengurangan matriks. Jadi hari ini kita masih sama pembahasan tentang operasi hitung matriks, melanjutkan materi minggu kemarin. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, jadi setelah pembelajaran ini, diharapkan yang pertama itu siswa dapat melakukan operasi perkalian bilangan real dengan matriks. Lalu yang kedua, siswa dapat melakukan operasi perkalian dua matriks. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perkalian suatu bilangan real dengan matriks. Jadi di sini ada definisinya. Matriks A dikalikan dengan suatu bilangan real K, maka K kali A diperoleh dari hasil kali setiap elemen A dengan K. Jadi misalnya ada matriks A nih, dengan elemen A, B, C, D. Lalu ada bilangan real yang kita simbolkan dengan K. Jadi jika K dikalikan dengan matriks A, itu hasilnya kita kalikan bilangan real tadi ke semua anggota atau elemen dari matriks A. Jadi K kali A, K kali B, K kali C, dan K kali D. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung ke contoh. Yang pertama, diketahui ada matriks B dengan elemen-elemen negatif 2, 4, 1, negatif 3. Maka tentukan hasil perkalian dari 3 dikali matriks B. Jawab, kita tulis dulu. 3 kali B sama dengan 3 dikali, tulis matriksnya tadi negatif 2, 4, 1, dan negatif 3. Nah, kita seperti ini. Ini kita masukkan ke masing-masing elemennya, angka 3 tadi. Jadi ada 3 kali negatif 2, 3 kali 4, 3 kali 1, dan yang terakhir ada 3 kali negatif 3. Lalu selanjutnya kita lakukan operasi perkalian seperti biasa. Itu seperti ini. Nah, 3 kali negatif 2 kan negatif 6. 3 kali 4, 12. 3 kali 1, 3. 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 9. Jadi, 3 kali matriks B sama dengan negatif 6, 12, 3, dan negatif 9. Nah, mudah aja kan? Insya Allah soalnya seperti ini aja. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat perkalian matriks dengan bilangan real. Jadi misalkan ada A dan B itu bilangan real. A dan B bilangan real itu ingat ya simbolnya huruf kecil. Lalu selanjutnya ada matriks A dan matriks B itu huruf besar. Nah, itu adalah matriks yang berordo M kali N. Maka perkalian bilangan real dengan matriks berlaku sifat-sifat berikut ini. Yang pertama ada A tambah kurang B kali matriks A sama dengan A dikali matriks A tambah kurang B kali matriks A. Itu artinya sama saja antara sisi kiri dan sisi kanan. Lalu sifat yang kedua, nah itu bilangan realnya yang di luar, yang dalam kurungnya itu matriks. Jadi A dikali matriks A tambah kurang matriks B itu juga sama dengan A dikali matriks A tambah kurang A dikali matriks B. Selanjutnya sifat yang ketiga, A dikali B kali matriks A yang dalam kurungnya itu B kali matriks A itu sama dengan A kali B, dalam kurungnya itu bilangan real A kali B, lalu dikalikan dengan matriks A, itu juga sama hasilnya. Nah, selanjutnya ada 1 kali A, 1 kali matriks A, itu sama dengan matriks A itu sendiri. Dan yang terakhir ada negatif 1 dikali matriks A, itu sama dengan negatif kali matriks A. Nah, itu adalah sifat-sifat perkalian matriks dengan bilangan real. Baiklah, materi yang kedua ada perkalian dua matriks. Dua matriks, matriks A dan matriks B, dapat dikalikan jika dan hanya jika jumlah kolom pada matriks A itu sama dengan jumlah baris pada matriks B. Jadi A dengan ordo M kali N dengan B dengan ordo N kali P
itu bisa didefinisikan, artinya bisa dikalikan. Tapi jika misalnya B dengan ordo n kali 4 kali A dengan ordo M kali N itu tidak dapat dikalikan. Jadi misalnya matriksnya ini yang dapat dikalikan tadi, kita tuh harus yang ini kolom pada matriks A dengan baris pada matriks B itu harus sama, makanya ini sama-sama M. Sedangkan yang di sini M dan P ini terserah. Jadi A M kali N dikali B kali N kali P itu menghasilkan matriks AB dengan ordo nantinya yang dihasilkannya itu M kali P. M kali P itu dari sini MP. Jadi syarat pastinya itu N ini sama, nah kolom di matriks A dengan baris di matriks B. Selain itu tidak bisa didefinisikan atau tidak bisa kita kalikan. Nah, ini untuk ilustrasi perkalian dari dua matriks. Misalnya kita ada matriks A dan matriks B yang sama-sama berordo 2 kali 2. Jadi artinya ini bisa dikalikan. Karena kan kolom pada matriks A sama dengan baris pada matriks B, yaitu sama-sama 2. Jadi seperti ini, cara mengalikannya tidak bisa langsung saja seperti tadi. Ada aturannya. Nah, misalnya kita mencari nilai di sini. Ini kan baris pertama kolom pertama. Jadi kita mengalikannya yaitu baris pertama dengan kolom pertama di sini. Jadi A kali K. Ini kan A kali K. Lalu di sini B kali M. B kali M ditambahkan. Jadi dapat hasilnya di baris pertama kolom pertama. Lalu selanjutnya, ini baris pertama kolom kedua. Jadi kita juga mengalikan baris pertama kolom kedua. Ini baris pertama, ini kolom kedua. Jadi kita kalikan A kali L tambah B kali N. Ini kan. Nah, lalu selanjutnya ini CK tambah DM. Ini adalah baris kedua kolom pertama. Jadi kita lihat, ini baris kedua. Ini kolom pertama. Jadi kita kalikan C kali K tambah D kali M. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, yang terakhir ini baris kedua kolom kedua. Jadi baris kedua kolom kedua. C kali L dan D kali N. Jadi hasilnya C kali L tambah D kali N. Paham ya? Kita intinya itu di sini kita harus mengetahui letak-letaknya, posisinya. Ini baris pertama kolom pertama, berarti kita kalikan baris pertama di matriks A dan kolom pertama di matriks B. Dan begitu juga seterusnya. Oke, kita langsung ke contoh. Contohnya berikut ini. Diketahui matriks A sama dengan 2315 dan B sama dengan 416 negatif 2. Tentukan perkalian dari matriks A dan matriks B. Jadi jawab, kita tulis dulu soalnya A kali B sama dengan matriks A dikali matriks B. Nah, ini yang sesuai aturan tadi. Kita mencari di sini dulu. Nantinya kan ini baris pertama kolom pertama. 2 kali 4 ditambah 3 kali 6. Ini kan hasilnya. Lalu yang ini. 2 kali 1. Lalu 3 kali negatif 2. Nah, ini kan hasilnya. Lalu ini baris kedua kolom pertama. Baris kedua ini kolom pertama. 1 kali 4 tambah 5 kali 6. Nah, ini kan hasilnya. Dan yang terakhir ini adalah baris kedua kolom kedua. Yang ini baris kedua, yang ini kolom kedua. 1 kali 1 ditambah 5 kali negatif 2. Nah, seperti ini. Jadi sudah kita dapat angka-angkanya. Lalu kita selesaikan. Kita kalikan dulu, jadi menghasilkan 8 tambah 18. 2 tambah negatif 6. 4 tambah 30 dan 1 tambah negatif 10. Nah, hasilnya menjadi 26, negatif 4, 34, negatif 9. Jadi, matriks A dikali matriks B itu hasilnya 26, negatif 4, 34, negatif 9. Intinya kita di sini harus sabar ya mengerjakan soalnya. Sebenarnya mudah, agar kita dalam keadaan tenang mengerjakannya. Nah, di sini ada juga sifat-sifat untuk perkalian dua matriks. Yang pertama, tidak bersifat komutatif. Artinya, misalnya matriks A dikali B itu tidak sama dengan matriks B dikali A. Karena kan konsepnya itu berbeda dengan perkalian biasa. Jadi tidak akan menghasilkan sama.
Lalu yang kedua, sifat asosiatif berlaku. Misalnya matriks A kali B dikali C sama dengan A kali B kali C. Nah, ini artinya sama, ini berlaku. Lalu yang ketiga, sifat distributif. Ini juga berlaku pada perkalian matriks. Misalnya A kali dalam kurung B tambah C itu sama dengan matriks A dikali matriks B ditambah matriks A kali C, atau sebaliknya. B tambah C dikali A sama dengan BA ditambah CA, itu sama pada perkalian dua matriks. Lalu yang keempat, dalam matriks persegi berordo sama terdapat suatu matriks identitas sehingga berlaku I kali A sama dengan A kali I sama dengan A. Kan pernah sudah kita bahas bahwa matriks I, matriks identitas itu ialah matriks 0. Jadi jika kita kalikan itu hasilnya akan matriks itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kelima, jika A kali B, jika matriks A kali matriks B itu sama dengan 0, maka belum tentu A itu sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Karena kan kalau bilangan biasa itu pasti salah satunya adalah 0. Tapi kalau di matriks ini belum tentu. Nah, yang keenam, jika matriks A kali matriks B sama dengan matriks A dikali matriks C, itu juga belum tentu matriks B-nya itu sama dengan matriks C. Walaupun ini sama dengan, tapi ini belum tentu sama dengannya. Karena ini adalah perkalian matriks, bukan perkalian bilangan real. Selanjutnya, jika PK bilangan real dan AB itu matriks, maka berlaku seperti ini. P kali matriks A dikali Q matriks B sama dengan P kali Q dan dikali matriks A dikali B, itu sama. Lalu yang terakhir, jika A transpos dari matriks A dan transpos dari matriks B, maka berlaku A dikali B ditransposkan itu sama dengan B transpos A transpos. Oh, ada tugas. Nah, silakan dicatat ya. Jadi ini gabungan dari materi minggu kemarin dan materi hari ini. Karena kan minggu kemarin tidak ada tugas ya, jadi materinya digabung. Jadi silakan dikerjakan masing-masing. Nanti untuk teknis yang lain-lain kita bicarakan di grup. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ataupun tentang materi tadi, silakan saja. Nanti kita bahas sama-sama, kita diskusi sama-sama supaya semuanya paham. Nah, untuk itu kesimpulannya hari ini yang pertama, perkalian bilangan real dengan matriks. Jika A sama dengan A, B, C, D, maka K kali A sama dengan K, A, K, B, K, C, K, D. Lalu yang kedua ada perkalian matriks dengan matriks, seperti ini. Yang tadi, misalnya ada matriks A dikali matriks B, itu kita lihat baris dan kolomnya. A kali K, B kali M, ini baris pertama kolom pertama. Ini baris pertama kolom kedua, berarti yang ini dikali yang ini. Ini baris kedua kolom kedua, berarti baris kedua dikali kolom pertama. Dan terakhir ini baris kedua kolom kedua, berarti baris pertama dikali kolom kedua. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan materi dari kakak. Kakak minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya karena penjelasan kakak masih sangat kurang. Dan kakak juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan tulisan, kesalahan dari penyampaian. Pokoknya minta maaf sebesar-besarnya untuk kalian semua. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat semuanya. Kakak mengerjakan tugasnya, silahkan memahami apa yang setelah kakak jelaskan. Semoga bermanfaat. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.